warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panfi Bella Putri dengan NIM 2030110011. Baiklah, saya berasal dari jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas atau membuat rangkuman mengenai praktikum kimia dasar dari awal sampai akhir, di mana mengenai cangkupan yang akan kita bahas atau rangkuman yang akan kita bahas. Yang pertama, satu, keselamatan kerja. Keselamatan kerja di laboratorium kimia. Yang kedua, yaitu alat-alat laboratorium kimia. Yang ketiga, sifat-sifat fisika dan kimia. Yang keempat, penggolongan berkala. Yang kelima, yaitu reaksi-reaksi kimia. Yang keenam, larutan. Yang ketujuh, membahas asam basa. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas secara umum atau rangkumannya. Langsung saja kita masuk saja satu kepada keselamatan kerja di laboratorium kimia. Nah, keselamatan kerja di laboratorium kimia. Di sini kita mempunyai tujuan. Nah, tujuannya yaitu satu, mengetahui dan memahami keselamatan kerja di laboratorium kimia. Yang kemudian kita menghindari dari kesalahan-kesalahan saat melakukan praktikum kimia dasar. Kemudian juga ada perlengkapan dan peraturan di laboratorium kimia. Nah, di mana kita yang pertama itu kita menggunakan satu, sepatu tertutup. Nah, kita menggunakan sepatu tertutup ini untuk melindungi kaki kita dari tumpahan bahan kimia. Yang kedua, kita menggunakan jas laboratorium kimia, yaitu untuk melindungi badan kita dari percikan dan bahan kimia. Yang ketiga, ada kacamata. Kacamata ini gunanya untuk melindungi mata kita dari percikan bahan kimia atau panas yang membahayakan mata kita. Yang keempat, masker. Masker yaitu gunanya untuk terhindar dari baunya gas yang dapat membahayakan tubuh. Yang kelima, lepas perhiasan. Nah, itu agarnya tidak bereaksi dengan bahan kimianya lain, apalagi itu perhiasan logam. Yang keenam, yaitu kita menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan kita dari bahan kimia yang membahayakan kulit. Nah, peraturan yang ada di laboratorium kimia ini pertama seperti jika kita menggunakan bahan-bahan kimia yang berlebih, itu jangan dikembalikan ke dalam botol karena dapat mengakibatkan kontaminasi bagi zat-zat kimia yang belum dipakai. Yang kedua, jika kita memanaskan saat memanaskan ke wajah, itu jangan diarahkan ke wajah kita karena ditakutkan dapat menimbulkan hal-hal yang berbahaya. Jika bahan kimia tumpah, segera bersihkan. Nah, pelarut pekat yang jika dibuang harus kita encerkan terlebih dahulu. Kemudian perhatikan simbol-simbol bahan kimia sebelum menggunakannya. Nah, kemudian kita juga ada label-label bahan kimia. Pengenal simbol atau label.
bahan kimia. Yang pertama itu yaitu satu eksplosif. Nah, eksplosif ini artinya ia mudah meledak dengan adanya panas atau percikan api atau gesekan ataupun benturan. Contohnya di sini ada asam sulfat 95% sampai 97%. Yang kedua yaitu ada flammable. Flammable di sini yaitu potensi mudah terbakar, yaitu bahan kimia yang mempunyai titik didih nyala rendah, berpotensi mudah terbakar dengan api busen, permukaan metal panas, atau loncatan dengan bunga api. Contohnya ada butanol, metanol, asam asetat glasial, dan toluenan. Yang ketiga yaitu ada korosif. Korosif di sini artinya ia membuat mudah berkarat dengan jaringan hidup, menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan gatal-gatal, membuat kulit kita terkelupas. Contohnya ada di sini ada hidrogen peroksida, asam sulfat, dan asam asetat glasial. Yang keempat yaitu Oksidizing ini yaitu pengoksidasi, menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak bahan dengan organik dan peroduksi. Contohnya asam nitrat yang berkonsentrasi 65%. Yang kelima yaitu ada kompreset gas. Nah, kompreset gas dengan tekanan tinggi, gas yang disimpan di bawah tekanan, gas yang terdapat pada perpipaan seperti gas CO2 atau karbon dioksida dan helium. Yang keenam ada toksik. Toksik artinya beracun, dapat menyebabkan penyakit serius, bahkan penyakit kematian. Contohnya ada metanol. Kemudian yang ketujuh yaitu ada iritan. Iritan yaitu menyebabkan iritasi, luka bakar pada kulit. Nah, yang kedelapan yaitu ada healthy hazard. Healthy hazard yaitu bahaya bagi kesehatan. Zat atau campuran yang memiliki berbagai efek toksik pada organ tertentu. Yang kesembilan yaitu dangerous for the environmental. Ini berarti dangerous for atau ini bahaya bagi lingkungan, dapat merusak bagi ekosistem. Contohnya larutan amonia yang larutan eksanan. Nah, kegiatan setelah selesai praktikum ini kita bersihkan tempat bekerja dengan alkohol, lepaskan klub, masker, cuci semua dengan kembalikan alat-alat dengan benar. Kemudian kita masuk kepada materi yang kedua yaitu pengenalan atau kita tulis lagi dengan pengenalan alat-alat laboratorium, alat-alat lab kimia. Nah, tujuannya yaitu sebagai mahasiswa kita mengetahui sebagai alat-alat yang ada di laboratorium kimia. Kemudian kita mampu menggunakan alat-alat kimia ini dengan baik. Nah, alat-alat kimia. Alat-alatnya satu di sini ada Erlenmeyer. Erlenmeyer ini yaitu untuk menumpang dan mencampurkan bahan larutan cairan dengan proses titrasi. Yang kedua ada tabung reaksi, yaitu untuk mereaksikan bahan kimia dan menyimpan larutan dalam volume sedikit. Yang ketiga ada propipet ini untuk mengambil larutan pekat dengan mengambil jumlah larutan volume tertentu. Yang keempat ada gelas kimia, yaitu menampung dan mencampurkan bahan kimia. Yang kelima ada rak tabung reaksi, digunakan untuk
sebagai tempat penyimpanan dalam tabung reaksi. Yang keenam ada gelas ukur untuk mengukur volume tertentu. Yang ketujuh ada pembakar spiritus digunakan untuk sebagai alat pembakar. Yang kedelapan ada statif dan penjepit. Nah, statif dan penjepit ini merupakan serangkaian alat yang digunakan untuk menumpang alat kimia lainnya. Yang kesembilan ada labu ukur digunakan untuk mengukurkan zat tertentu untuk batas leher tertentu. Yang ke-10 ada pipet tetes untuk mengambil larutan dalam volume sedikit terbuat dari plastik maupun kaca. Yang ke-11 ada corong. Nah, corong ini membantu memasukkan larutan ke dalam gelas kimia supaya tidak tumpah. Yang ke-12 ada timbangan elektrik. Nah, gunanya untuk menimbang atau mengukur massa zat secara tepat. 13 ada pipet volume untuk mengambil larutan dengan volume tertentu secara tepat. Yang 14 ada corong pisah digunakan untuk memisahkan suatu cairan dengan berat jenis berbeda. Yang ke-15 ada kaca arloji digunakan untuk penyimpanan zat padat berbentuk serbuk yang memiliki sifat mudah menguap. Yang 16 yaitu ada buret terbuat dari gelas dan memiliki skala tertentu digunakan sebagai tempat titrasi. Yang ke-17 ada corong Buchner yaitu terbuat dari keramik putih untuk menyamping suatu cairan dengan memisahkan suatu endapan. Yang ke-18 ada Erlenmeyer. Nah, ini terbuat dari gelas kaca. Alat ini dipasang dengan corong Buchner pada bagian leher, terdapat pada cabang yang dihubungkan dengan alat penyedot. Nah, ini adalah selanjutnya kita masuk kepada penggunaan alat-alat kimia. Satu ada pipet tetes. Pada pipet tetes ini yaitu tabungnya untuk tempat wadahnya yang isi larutannya. Kembongan atau pencetannya itu untuk menyedot. Kemudian cara penggunaannya, kembongan itu dipencet, dimasukkan ke dalam suatu wadah yang isinya larutan. Dengan pencetannya dilepas sehingga larutan akan naik. Terus kalau kita ingin mau memindahkan atau mengeluarkan, kembongan tadi dipencet lagi sehingga larutannya nanti akan keluar. Nah, sekarang kita masuk kepada praktikum ketiga mengenai sifat-sifat fisika dan kimia. Sifat-sifat fisika. Sifat-sifat fisika dan kimia. Di mana tujuan dari praktikum ini, satu, dapat menentukan titik didih etanol dan cairan lainnya. Kemudian menentukan apakah suatu senyawa padat larut atau tidak dalam air. Yang ketiga, menentukan apakah suatu cairan bercampur dengan air atau tidak. Yang keempat, menentukan apakah suatu zat mengalami perubahan atau tidak. Kemudian, selanjutnya yaitu ada materi. Materi ini dibedakan menjadi satu, serba sama. Artinya di sini homogen, dia memiliki sifat fisika dan kimia tanpa memandang banyak yang diperiksa. Kemudian juga ada serba neka. Serba neka artinya yaitu memiliki tidak sifat yang tetap. Serba sama ini juga terbeda lagi menjadi zat murni dan larutan. Zat murni ini juga dibagi lagi menjadi senyawa dan unsur. Nah, kita masuk kepada sifat fisika. Sifat fisika. Apa itu fisika? Sifat zat yang dapat diukur, diamati,
tanpa senyawa mengalami perubahan komposisi. Nah, sifat fisika ini sifat-sifat fisika, maksudnya example sifat-sifat atau ciri-cirinya, yaitu wujudnya dalam bentuk padat, cair, dan gas. Kemudian dalam bentuk warna, densitas, titik didih, titik leleh, hantaran listrik, hantaran panas, larutan, dan kekerasan. Nah, kemudian kita masuk kepada ini sifat fisika. Selanjutnya kita mengenal sifat kimia. Nah, yaitu sifat yang diukur, diamati, dan bila diamati secara komposisi, di mana secara berlangsung secara kimia. Contohnya yaitu contohnya seperti besi berkarat, kayu terbakar, hidrogen meledak, uranium meluru secara radioaktif, perubahan kimia yang dapat diamati yaitu perubahan gas dan perubahan warna. Nah di sini juga ada kita menentukan yaitu titik didih etanol. Titik didih etanol. Alat dan bahan yaitu ada bahan gelas kimia, termometer 110 derajat Celcius, tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur, dan gelas ukur 10 ml. Bahannya ada etanol, zinc powder atau soda kue, sukrosa, kawat tembaga. Nah, ini adalah prosedur. Selanjutnya untuk prosedur 10-15 ml larutan etanol dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian termometer 0-100 derajat Celcius dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi etanol. Tabung berisi etanol dan termometer ini dimasukkan ke dalam 300 ml air pada suhu 70 derajat Celcius, yaitu mulai konstan, artinya ia tidak naik maupun tidak turun. Nah, yang kelima, etanol mulai kehabisan karena menguap di atas titik didihnya. Kemudian suhu mulai tidak konstan atau naik pada 72 hingga lebih. Jadi kesimpulannya titik didih etanol ini 70 derajat Celcius. Suhu air mencapai 100 derajat Celcius. Nah, kemudian kita masuk kepada contoh perubahan kimia fisika. Contoh perubahan kimia dan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada contohnya yaitu melarutkan tablet berkarbonasi. Nah, perubahan yang terjadi pada tablet berkarbonasi ini yang dilarutkan dalam air yaitu menimbulkan gelombang-gelombang yang dalam air. Jadi ini disebut dengan perubahan kimia. Karena ada perubahan wujud, tablet menghasil gas atau gelembung-gelembung yang kita lihat pada tablet. Itu yang kedua yaitu melarutkan gula. Nah, ini termasuk ke dalam perubahan fisika. Mengapa? Karena pada saat melarutkan gula yang semula padat menjadi cair, namun tidak menghasilkan senyawa, warna, suhu, gas, rasa. Kemudian tetap sama. Dan ketika larutan gula ini menguap kembali, maka akan menghasilkan gula kembali. Karena ini disebut dengan fisika. Yang ketiga yaitu uji larutan dan indikator Kolmera. Nah, ini termasuk ke dalam perubahan kimia. Mengapa?
karena perubahan indikator merah yang semula warna ungu ketika mengalami perubahan basah itu menjadi warna kehijauan. Nah, karena itu kapur yang ditumbuk. Ketika kapur yang ditumbuk itu tetap perubahan fisika karena wujudnya saja yang berubah. Kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu penggolongan berkala unsur-unsur. Nah, di sini ada tujuan praktikum. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui sifat-sifat unsur segolongan dalam sistem berkala, mengamati dan warna nyala unsur alkali dan alkali tanah, menganalisis suatu sampel yang mengandung suatu unsur alkali dan alkali tanah. Nah, kemudian juga ada yang namanya landasan teori. Di mana pada tahun 1869 seorang ahli kimia Rusia bernama Dmitri Mendeleev menemukan konsep untuk menamakan suatu unsur-unsur yang menyediakan tempat kosong dalam sistem berkala. Nah, penyusunan tabel dan unsur-unsur dalam suatu golongan didasarkan kepada sifat fisika dan kimia. Pada tahun 1900 seorang ahli fisika dari Inggris meneliti spektrum cahaya untuk pengamatan unsur-unsur bersusun berdasarkan urutan zat dan pertambahan massa dari beberapa unsur. Nah, cocok untuk pertumbuhan massa didasarkan nomor atom menunjukkan sifat-sifat berkala. Maksudnya sifat kimia dan fisika ditemukan dengan hukum perioda. Nah, unsur-unsur dalam golong vertikal disebut dengan golongan, kemudian dan mendatar disebut dengan berkala. Nah, dari percobaan ini kita melakukan uji nyala. Dapat disimpulkan natrium itu berwarna kuning, tembaga itu berwarna berwarna merah, hijau, perak berwarna emas, tidak kelihatan warnanya. Kemudian, nah, di sini kita juga mengenal yang namanya deekmitasi. Deekmitasi atau emisi. Nah, emisi ini yaitu suatu senyawa kimia dipanaskan disebutkan menjadi unsur-unsur baik berupa gas, uap. Hal ini menyebabkan atom-atom menjadi membuat keadaan elektron menjadi tidak stabil, pada akhirnya mudah kembali dengan cara memancarkan energi. Dengan cara memancarkan energi yang diserap dalam bentuk cahaya. Itulah yang disebut dengan eksitasi atau emisi ini. Selanjutnya kita masuk kepada materi kimia yang membahas mengenai reaksi kimia. Nah, di sini tujuan praktikum ini yaitu pertama membiasakan dengan menulis persamaan kimia, mempelajari secara sistematis kimia utama, membuat logam tembaga dan massa atom. Nah, di sini juga ada pengertian reaksi kimia. Pengertian
reaksi kimia. Pengertian reaksi kimia yaitu peristiwa perubahan wujud dari zat-zat yang bereaksi menjadi zat-zat yang bereaksi pada reaksi kimia. Dituliskan dengan menggunakan reaksi kimia selalu dihasilkan zat yang baru dengan sifat-sifat yang baru. Kemudian perhatikan unsur merkuri yang menghasilkan nah, contohnya di sini HgO diuraikan menjadi Hg ditambah O2. Nah, ahli kimia menerjemahkan molekul Hg, satu atom merkuri Hg ditambah dengan satu atom O yang menghasilkan satu molekul atom merkuri Hg ditambah satu molekul atom O yang kedua dari atom O yang terdiri dari O2 atom O atau O2. Nah, yang tadi pengertian kimia. Sekarang juga ada pengertian persamaan kimia, yaitu gabungan lambang yang menunjukkan suatu kimia zat yang bereaksi di sebelah kiri anak panah disebut dengan pereaksi, zat yang di sebelah kanan anak panah disebut dengan hasil reaksi. Nah di sini suatu reaksi, suatu bereaksi, zat apa saja yang mula-mula ketika reaksi kimia berlangsung, zat apa saja yang menghasilkan reaksi kimia. Selanjutnya kita masuk kepada bentuk-bentuk S atau disebut dengan padatan, sedangkan Ag disebut terlarut dalam air, I atau cairan, G atau gas, dan L itu air. Yang sekarang kita masuk kepada ciri-ciri reaksi. Ciri-ciri reaksi kimia. Yang pertama, dapat menimbulkan perubahan warna. Nah, tembaga karbonat CuCO3 yang berwarna hijau akan berubah menjadi tembaga CuO yang berwarna kehitaman dan karbon CO2 setelah dipanaskan. Kemudian yang reaksi ciri-ciri selanjutnya, reaksi kimia dapat membentuk endapan. Nah, ketika uranium klorida HCl bereaksikan dengan asid sulfat H2SO4, itu akan menghasilkan suatu endapan putih barium sulfat BOSO4. Kemudian ciri yang ketiga yaitu reaksi kimia dapat menimbulkan gas. Nah, ketika bervitamin berkalsium tinggi ke dalam segelas air, maka akan terlihat gelembung-gelembung gas muncul dari larutan. Ini membuktikan reaksi kimia. Nah, pada persamaan kimia, persamaan yang menggambarkan zat-zat kimia yang terlihat sebelum dan sesudah reaksi kimia. Persamaan reaksi dinyatakan dengan unsur kimia dengan angka koefisien atau wujud zat, atau reaksi dapat ditulis dengan sebelah kiri atau tanda anak panah. Nah, itulah hasil dari
jenis-jenis reaksi kimia ini, ya, jenis yang pertama yaitu ada reaksi penggabungan. Reaksi penggabungan. Nah, reaksi penggabungan ini di mana suatu senyawa dua macam zat atau lebih. Juga terdapat yang kedua reaksi penguraian. Penguraian menjadi dua sejarah senyawa. Yang ketiga ada reaksi penggantian. Penggantian ini diisi suatu unsur yang digantikan unsur lain yang menghasilkan zat baru, sering ditemukan zat kedua, multivoltan. Reaksi yang keempat ada reaksi penggantian ganda, yaitu dua senyawa yang menggantikan anion senyawa, yaitu penggantian anion. Nah, yang kelima yaitu reaksi penetralan, di mana asam dan basa membentuk garam dan air. Nah, di sini kita juga melakukan percobaan alat dan bahan. Alat dan bahannya di sini ada pipet tetes, tabung reaksi, larutan NaOH, larutan HCl, larutan fenolvalete, dan lakmus merah dan lakmus biru. Nah, kemudian masukkan lakmus biru ke dalam larutan. Yang apa yang terjadi? Larutan HCl 0,1 akan memerahkan lakmus biru. Lakmus merah dimasukkan ke dalam amati. Apa yang terjadi? Larutan HCl 0,1 membirukan kertas lakmus. Nah, masukkan 40 tetes larutan HCl 0,1, tambahkan 2 tetes larutan ke dalam larutan NaOH, kemudian tetesi dengan setelah ditetesi dengan NaOH, larutan akan menjadi merah muda. Nah, lakmus merah dan masukkan ke dalam larutan amati. Apa yang terjadi? Lakmus biru juga diamati. Kemudian lakmus biru ini tidak berubah warna. Sekarang kita masuk kepada praktikum yang ke-6, membahas mengenai larutan. Nah, di larutan ini kita juga mempunyai tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum ini, satu, mengetahui kepolaran beberapa senyawa, mempelajari faktor kecepatan pelarutan. Ketiga, membuat konsentrasi dengan tertentu, membuat larutan. Nah, kita juga mempunyai landasan teori. Nah, di sini juga ada light dissolved light. Light dissolved light ini azas dari pelarutan, di mana senyawa ion setelah senyawa polar larut dan polar, dan non polar larut dan non polar. Nah, kemudian juga ada dikenal dengan tetra karbon klorida, yaitu pelarut non polar dan senyawa non polar, dan konsentrasi yaitu jumlah zat terlarut dalam senyawa larutan diistilahkan dengan ejak atau pekat. Kemudian juga ada istilah kemolaran. Kemolaran yaitu salah satu contoh larut dalam suatu larutan. Kemudian konsentrasi molar didefinisikan sebagai jumlah mol terlarut atau liter larutan. Konsentrasi molar disebut dengan dapat dinyatakan larutan pekat atau diencerkan dengan cara menambahkan sehingga volume larutan menjadi besar, kemolaran menjadi lebih kecil, sehingga dapat dirumuskan atau pengenceran
rumus pengenceran. F1 dikali M1 serta F2 dikali. Nah, F1 yaitu volume larutan dekat sebelum diencerkan. Kalau M1 kemolaran sebelum diencerkan. F2 volume larutan setelah diencerkan. F2 kemolaran larutan setelah diencerkan. Kemudian senyawa polar larut dalam senyawa nonpolar, yang senyawa nonpolar akan mudah larut dalam pelarut polar. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri senyawa polar. Dapat larut dalam air di kutub positif akibat tidak meratanya distribusi, memiliki pasangan elektron bebas, dan bila bentuk molekul diketahui dan diketahui perbedaan keelektronegatifan. Kemudian untuk ciri-ciri senyawa non polar. Senyawa non polar ini tidak larut dalam air, tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif, akibat meratanya distribusi elektron, tidak memiliki pasangan elektron bebas, dan keelektronegatifan sama. Selanjutnya, contohnya di sini kita melakukan percobaan yaitu kepolaran senyawa. Di mana tujuannya yaitu mengidentifikasi apakah suatu larutan akan termasuk ke dalam polar atau non-polar. Bahannya di sini ada HCl, kloroform, CCl4, alat di sini dengan corong dan penggaris. Nah, prosedur kita melakukan prosedur yang pertama itu tuangkan HCl ke dalam buret, yang kedua masukkan ke dalam penggaris, dan masukkan yang ketiga buka perlahan, yang keempat dekatkan penggaris dengan larutan yang ternyata pada larutan HCl termasuk ke dalam polar. HCl termasuk, nah HCl yaitu ketika dibengkokkan dia termasuk ke dalam polar. Selanjutnya ada selain HCl, H2O itu air, itu termasuk juga ke dalam polar, dan kloroform termasuk polar, yaitu senyawa yang dapat menghantarkan listrik. Sedangkan non-polar itu tidak dapat menghantarkan listrik. Kemudian dari selain itu kita juga menentukan percobaan alat dan bahannya, bahan dan alat yang seperti soda kue, deterjen, garam, tablet vitamin C pertama, dan gelas kaca, mika, sendok plastik. Prosedurnya lakukan prosedur kita tulis ini pada gula, yaitu gula dimasukkan ke dalam air yang berisi, kemudian aduk sampai rata, kemudian gelas mika dikosongkan, kemudian dekatkan gelas mika ke dalam air sehingga dibengkokkan. Ternyata pada percobaan gula, itu gula termasuk ke dalam polar. Soda kue termasuk polar, vitamin C polar, deterjen non polar, minyak goreng non polar, pertamax non polar. Nah, jadi maka dapat kita simpulkan dari percobaan apa saja termasuk polar dan larutan gula,
larutan vitamin C dan larutan soda kue, sedangkan non polar pertama dan minyak. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kecepatan pelarutan. Kecepatan pelarutan. Air panas, air dingin, gula. Nah, untuk pelarutan gula, masukkan gula ke dalam air yang berisi, aduk gula sampai benar-benar larut. Hitung dengan menggunakan stopwatch sehingga dapat disimpulkan pelarutan gula dengan 1,2 detik, pelarutan gula dengan air panas yaitu membutuhkan waktu 28 detik. Nah, suhu pada 30 derajat Celcius. Jadi, kemudian kita juga ada percobaan dengan suhu perlarutan. Percobaan suhu terhadap larutan dapat disimpulkan semakin tinggi suatu larutan maka akan makin cepat. Kemudian juga ada di sini kan kita telah tadi melakukan berbagai percobaan dari prosedur yang saya jelaskan tadi. Nah, dapat kita simpulkan secara keseluruhan. Semakin tinggi suhu air akan semakin larut dalam air. Semakin rendah suhu air, yaitu semakin kecil ukuran partikel, gula akan semakin cepat larut. Semakin besar ukuran partikel, maka gula akan semakin besar waktu yang dibutuhkan. Kemudian makin besar volume larutan akan makin larut. Makin kecil volume pelarutan akan semakin lama gula larut. Kemudian semakin cepat gerakan pengadukan, maka gula akan makin cepat. Makin lambat gerakan pengadukan, maka gula akan makin lama untuk larutnya. Nah, di sini kita juga ada membuat untuk pengenceran tadi kan M1 M1. Nah, ini masih ada rumus pengenceran. Kita menggunakan M desa dikali F dikali PP per 1000. Nah, M di sini yaitu untuk menggunakan laboratorium. Nah, selanjutnya kita masuk kepada rangkuman materi yang ke-7, membahas mengenai asam basa. Asam basa di sini memiliki tujuan dari praktikum, yaitu yang pertama menguji sifat asam basa larutan dengan kertas lakmus, membuat indikator asam basa dan tumbuhan dan perubahan warna yang digunakan dalam laboratorium. Kemudian menggolongkan asam basa kuat dan lemah berdasarkan. Nah, di sini asam basa ada teori menurut Arrhenius. Teori Arrhenius. Pada Arrhenius ini, senyawa yang larut dalam air akan menghasilkan ion H+, yaitu akan menghasilkan ion OH-. Adanya ion H+ dalam larutan kertas lakmus dan lakmus biru menjadi merah, lakmus merah tidak berubah warna. Pada larutan ion OH- ini dapat membirukan kertas lakmus dan merah menjadi biru dan tidak berubah warna. Selanjutnya pH disebut dengan derajat. Nah, pH kurang dari 7 asam, sama dengan 7 netral. Kalau besar dari 7 itu basa. Nah, selanjutnya ada kekuatan asam basa ditentukan dari konsentrasi yang sama.
Kemudian teori Bronsted-Lowry itu mendefinisikan asam dan basa berdasarkan asam yaitu suatu senyawa yang dapat dihasilkan ion hidrogen, sedangkan basa senyawa yang aseton proton. Kemudian ada yang teori yang ketiga menurut Lewis mendefinisikan asam dan basa, di mana asam yaitu senyawa yang berfungsi sebagai akseptor elektron dan basa sebagai elektron. Lewis. Nah, kita di sini juga menggunakan indikator alami seperti kunyit, kubis merah, bunga mawar, dan uranium. Nah, selanjutnya kita melakukan pengujian sifat larutan dan pH larutan, alat dan bahan, yaitu lakmus merah, lakmus biru, air suling, air kapur, garam, dan soda. Nah, masing-masing dari pengamatan air suling lakmus merah menjadi biru, pH-nya 6, sifat larutannya netral. Kemudian air garam yaitu merah menjadi biru dan memiliki pH 7, memiliki sifat netral. Air suling yaitu pH-nya sifat larutan, dan air sabun pH-nya 7 bersifat netral. Air kapur sifat larutan basa, air jeruk pH-nya 2, sifat larutannya asam. Kemudian dapat disimpulkan lakmus merah yaitu dalam larutan asam dan biru pada larutan basa. Nah, ditentukan oleh parameter pH. pH dari 7, netral sama dengan 7, pH kurang dari 7, basa besar dari 7. Nah, itulah mengenai materi kesimpulan pada asam basa. Dan itulah mengenai rangkuman teori kita dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube saya Fani Fibiola Putri, dan jangan lupa share video ini jika bermanfaat, dan komen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.